Terima kasih para musisi. Shalom. Itu tadi pesan Tuhan ya. Jangan turunkan benderanya, jangan turunkan kiblatnya. Teruslah berpegang kepada apa yang diberikan oleh Tuhan. Karena saya percaya dari tempat ini terjadi kemuliaan yang besar. Saat ini, hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang mungkin jarang didengar, tetapi menurut saya ini adalah pelajaran yang sangat penting sebagai pengikut Kristus atau bahkan menjadi murid Kristus ataupun kekasih Kristus, yaitu mengenai altar, atau boleh dikenang menjadi misbah atau mesbah. Saya akan menjelaskan apa itu altar dan mesbah. Tetapi sebelumnya, karena saya sudah lumayan berapa kali ke tempat ini dan saya membawakan untuk mencari Tuhan di, ada yang masih ingat? Cari Tuhan ada di mana? Kekasih Kristus? Jemaat? Di dalam perut ya? Wah, lu udah lupa semuanya ya. Cari Tuhan di dalam perut. Saya tanya, berapa yang mempraktekkan cari Tuhan di dalam perut? Ya, saya akan mengulangi nanti di akhir daripada pengajaran saya mengenai mengapa di dalam perut. Salah satunya itu Oke, yang pertama di dalam perut, saya pernah tanya sama Tuhan, saya ulangi. Tuhan, kenapa di dalam perut? Karena Tuhan mengatakan pada saya waktu itu, kamu pertama kali nafas sama makan itu dari mana? Rupanya kita pertama kali nafas dan makan dari apa itu? Tali pusar ya. Tali pusar adanya di mana? Di telinga? Bukan ya? Di mana? Di perut ya. Terus ada satu lagi bukti firman Tuhan mengapa Tuhan itu ada di perut. Jadi teorinya begini ya. Bapa ada di dalam roh Bapa. Roh Bapa ada di dalam Yesus yang adalah Kristus. Yesus Kristus ada di dalam roh kita, roh baru itu. Dan roh baru itu ada di dalam hati kita. Dan hati kita posisinya ada di dalam perut. Begitu ya. Salah satu lagi bukti adalah dari perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Ketopel keselamatan ya. Berbaju sirah kebenaran atau kebenaran hidup atau kebenaran dari darah Yesus. Itu baju sirah ya. Terus saya skip yang ketiga, skip keempat, yaitu tali kasut yang merelakan mengabarkan Injil, betul? Dan perisai iman. Perisai iman. Dan terakhir pedang, yaitu firman Tuhan. Yang saya belum sebut, sabuk, ya kan? Nah, sabuk apa? Kalau di Indonesia namanya sabuk kebenaran. Tapi itu sebenarnya sabuk realita. Sabuk realita. Ada di mana sabuk? Ada taruh di sini sabuk? Enggak, taruh di sini sabuknya ya? Bukan ya. Kita taruh di perut. Itu sabuk realita. Saintis sudah membuktikan bahwa manusia itu sebenarnya ada dua otak. Otak di atas sama otak di perut. Dan lucunya otak di dalam perut ini lebih banyak syarafnya, syaraf yang kecil-kecil itu ya, daripada syaraf di otak. Dan orang itu bisa sehat kalau dia memelihara bakteri-bakteri bagus di dalam perutnya. Nah, ini karena bukan khotbah tentang kesehatan ya, tetapi mengajarkan firman Tuhan mengenai altar, maka sampai begitu aja ya. Yang kedua yang sama juga bagikan tips iman. Iman itu apa? Iman itu adalah instruksi atau kata-kata yang diberikan oleh Tuhan di alam roh. Nah, itu tolong dipegang dulu ya. Jadi iman itu adalah instruksi di dalam alam roh. Makanya itu menjadi sebuah tameng. Contohnya, ada seseorang pernah doa. Terus dia doa. Terus suatu hari dia bilang gini,
anakku, ya ini dalam hati ya, contohnya seperti ini. Nanti kamu umur 30, kamu akan kubawa ke Afrika, gitu ya. Nah ini anak ini umurnya masih mungkin 20-an. Dia kaget, oh Tuhan bilang sama saya umur 30, saya akan dibawa ke Afrika. Umur 25, dia naik kapal. Kapalnya mau tenggelam, semua udah ngomong, semua udah memanggil Allah-Allahnya. Oh Allahku, tolonglah aku, Allahku, gitu ya. Dia tenang aja tidur. Terus dipanggil, mas, kok nggak bangun? Kapal kita udah mau tenggelam. Dia bilang gini, saya punya iman. Umur saya 30, saya ke Afrika. Itulah instruksi di dalam alam roh. Instruksi di dalam doamu ketika itu masuk, itu menjadi perisai. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu gak takut. Karena kamu sudah dijanjiin sama Tuhan. Itulah iman. Instruksi di dalam doa. Instruksi di dalam alam roh. Oke, tadi makanan pembuka ya. Ini baru tentang firman-Nya yang saya mau bagikan. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6. Wahyu pasal 1 ayat yang kelima dan yang ke-6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit daripada orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Dan raja-raja ini berarti ngomong pemerintah-pemerintah, presiden-presiden, para menteri-menteri. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, ya. Terus lanjut ya. Nah ini yang baru ini ya. Dan yang telah membuat kita, nah ini kita sekarang ya, bukan orang luar ya, kita. Kita tuh siapa? Jemaat. Kita tuh siapa? Murid-murid Kristus. Kalau belum serius ya pengikut Kristus. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya Tuhan Yesus. Bagi dialah Tuhan Yesus kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kalau saya diberikan anugerah oleh Tuhan, saya berbicara lagi tempat ini, saya akan bukakan mengenai suatu kerajaan. Karena suatu kerajaan itu topik lain. Kita bisa lihat itu di dalam Kejadian pasal 2. Di sana ada gereja Tiatira. Gereja itu ada 7 ya. Efesus, ya kan? Kedua Smyrna, ketiga Pergamos, keempat Tiatira, kelima Sardis, keenam Philadelphia, ketujuh Laodikia. Saya bilang ke gereja keempat. Tiatira di sana dikatakan barang siapa menang, mereka akan diberikan tongkat memimpin bangsa-bangsa. Mereka akan menghancurkan periuk. Tetapi yang penting di sini adalah dan kuberikan kepadanya bintang fajar. Nah disitulah dipanggil seorang murid Kristus ini di dalam gereja Tiatira, dipanggil menjadi seorang raja. Makanya suatu kerajaan. Tetapi saat ini saya nggak membahas mengenai suatu kerajaan karena otoritas level kita belum nyampe di sana. Saya akan membukakan menjadi imam-imam. Yuk sama-sama katakan 3, 2, 1. Menjadi imam-imam. Nah saya punya sebuah cerita ya. Cerita lucu ya. Ada seseorang, ya kan? Dia berkata kepada saya, Pak Adi, saya ini seorang dokter. Oh, Anda seorang dokter? Oh iya Pak. Oh dokter ya Pak? Iya saya dokter. Oh terus kemudian saya tanya, dokter apa Pak? Saya dokter umum Pak Adi. Oh iya Pak, dokter umum. Wah, saya lihat wah pangkatnya tinggi sekali ya. Kalau tadi kita panggilnya Bapak, tahu dia dokter, kita harus panggil dia dokter karena dia punya status, ya profesi. Kemudian saya tanya, ini fiksi ya, bukan asli ya, fiksi ya. Kemudian saya tanya, Bapak dokter prakteknya ada di mana Pak? Prakteknya Pak. Kemudian Bapak dokternya bilang, apa Pak Adi? Enggak, Bapak dokter prakteknya di mana? Terus dokternya bilang, praktek itu apa ya Pak Adi? Loh, gimana tuh? Dokter kok nggak tahu praktek? Loh, enggak, Bapak itu loh prakteknya di mana? Praktek kan ada di rumahnya Bapak sendiri, ya kan? Praktek bisa di rumah sakit. Loh, Pak dokter loh prakteknya gimana? Dokternya bingung. Saya nggak pernah tahu praktek itu apa ya Pak Adi. Loh Pak, dokter itu ya harus mempraktekkan
profesinya sebagai dokter di suatu tempat. Jadi kalau tahu dokter, jadi dokter harus tahu artinya praktek, betul? Kalau kita dipanggil menjadi imam, kemudian saya tanya sama jemaat di sini, Bapak, altarnya jam berapa, Pak? Mesbahnya jam berapa? Apa itu mesbah? Nah ini, ya, murid Kristus harus tahu artinya mesbah, harus tahu artinya altar. Saya akan jelaskan apa itu altar. Mungkin kalau buat orang yang sipit-sipit kayak saya itu gampang ya. Orang sipit-sipit ini, Cina ini paling suka yang kayak gitu-gitu, altar-altar gitu ya. Jadi nenek moyang itu foto-foto itu ya, difoto, dipajang di tembok. Terus kita kasih meja. Terus dikasih babi ya. Dikasih ayam 1 ekor ya. Dikasih Tuhan ya. Dikasih apel, dikasih teh kecil-kecil gitu. Dulu saya bingung loh, ini foto mana bisa makan gitu loh. Tapi itukah yang dipercaya oleh tradisi orang-orang Cina, bahwa mereka bisa makan? Orang Kejawen percaya bahwa roh-roh itu bisa makan bunga. Orang-orang Bali sangat kental dengan pengertian altar. Atau mungkin mereka mengatakan tempat untuk bertemu dengan dewanya, ilahnya. Kalau kita dipanggil menjadi imam, kita pun harus tahu apa itu altar. Karena kalau kita tidak mengetahui hal ini, maka kita selama hidup akan menjadi bual-bualan dari iblis. Saya pun juga sudah jadi Kristen 28 tahun. Tetapi baru beberapa bulan ini Tuhan bukakan mengenai altar. Mengapa? Ya saya pernah tanya Tuhan, mengapa ya Tuhan setelah 28 tahun, kenapa gak 15 tahun gitu ya? Karena sekaranglah waktunya di mana peperangan itu akan terjadi, yaitu akhir zaman. Dengan adanya AI, dengan adanya Google, dengan adanya semua yang ada dalam dunia ini saat ini, mereka akan kembali ke dalam zaman hari Nuh. Dan ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya, Tuhan, tunjukkan kepada kami kira-kira akhir zaman itu kayak gimana modelnya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sana, saudaraku? Di akhir zaman akan seperti hari Nuh. Di hari Nuh ada apa, saudaraku? Di hari Nuh itu ada namanya Nephilim, Nephal, dan Gibor. Di sana ada raksasa-raksasa. Tetapi raksasa-raksasa ini bukan hanya raksasa-raksasa di dalam alam roh, tetapi bahkan raksasa-raksasa yang ada di dalam dunia kita saat ini. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mungkin kita tidak baca ya, tetapi saya mengikuti. Ilmuwan-ilmuwan itu sekarang sudah menciptakan sebuah teknologi yang membuat sebuah dewa itu bisa masuk ke dalam alam kita. Jadi itu bukan lagi mitos bahwa roh jahat itu bisa keluar dan masuk ke dalam alam kita. Itulah posisi akhir zaman. Makanya dunia ini semakin brutal. Maaf bicara, dulu kalau mau mencari hal-hal yang berbau pornografi itu susah. Susah sekali. Hari ini tidak usah mencari pornografi, nyeleweng aja bisa pakai handphone. Betul? Ada aplikasinya. Nyeleweng bisa pakai handphone. Dan itu terang-terangan. Bagaimana dengan anak-anak kita nantinya? 5 tahun ke depan, apa yang terjadi? Dan moral dan kuasa gelap semakin merajalela. Bagaimana dengan gereja Tuhan? Apa yang kita akan lakukan? Oleh karena itu Tuhan membukakan sebuah pemahaman mengenai altar ini. Altar yang pertama adalah menurut saya dan beberapa tokoh-tokoh yang saya dengarkan, altar adalah sebuah tempat di dalam rumah Anda pribadi, dan Anda harus menyediakan kalau bisa sebuah ruangan yang khusus. Ya, sebuah ruangan khusus. Yang pertama, ruangan itu khusus. Setiap hari Anda harus berdoa di tempat yang sama di dalam ruangan tersebut. Kalau mau di pucuk rumah boleh,
Pak, saya nggak punya ruangan saya satu buat anak, satu buat mertua, satu buat anak, saya satu buat suami istri, habis Pak. Masa di dapur? Nggak apa-apa. Cari di pojok ruang, buat sebuah selambu, diikat di pucuk begitu, ada diam di dalam ruang pucuk itu, ditutup selambu sama berdoa, itu juga sama. Pokoknya lokasi harus sama. Yang kedua, buat janji sama Tuhan, jam berapa? Jamnya harus kalau bisa sama. Karena altar adalah tempat Anda berjanjian dengan Tuhan. Kalau kita janji sama orangnya nggak datang-datang, tambah seneng apa tambah bete? Sebel ya? Nggak datang-datang, kamu tak janjiin jam 2, kamu datang jam 1:30. Telat kita ini ya, kan begitu ya. Rupanya dengan Tuhan pun kita harus janjian. Altar adalah tempat di mana suatu ruangan khusus atau tempat yang spesial. Di sana tidak boleh anak-anak main, ya. Kalau bisa tidak boleh orang-orang gampang masuk. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika engkau berdoa? Masuk ke dalam kamar. Kedua, tutup pintu dan kunci ya. Jadi maksud Tuhan bukan begini. Mari saudara-saudara kita berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Tutup mata ya. Oke, kita berdoa. Hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Ceklik. Nah, bukan gitu. Bukan ya. Kita kalau berdoa nggak ceklak-ceklik ya. Jadi itu maksud Tuhan ada ruangan yang beneran. Kita masuk ke dalam ruangan itu. Kita tutup pintu. Dan kita berdoa sesuai waktu kita. Mengapa harus membuat sebuah altar? Karena kita manusia dari awal penciptaan kita sudah ditentukan harus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dan bukan hanya mempunyai hubungan dengan Tuhan, tetapi juga melayani Tuhan. Jadi altar adalah tempat melayani Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, altar adalah tempat transaksi. Contohnya, Anda janji jam 5 subuh doa. Ngantuk-ngantuk, masuk altar. Kalau saya, nyalain lilin. Setelah nyalain lilin, saya duduk di depan lilin. Saya cari Tuhan di dalam perut saya. Saya bilang, selamat pagi Tuhan. Ngantuk-ngantuk. Posisi ngantuk-ngantuk itu adalah korban sembelihan Anda. Di dalam altar harus ada korban. Itulah namanya transaksi. Mengapa harus punya altar? Salah satunya juga adalah karena ada keturunan nenek moyang kita yang juga punya altar dulunya. Contoh, ada nenek moyang yang dulu bawa altar, dia menyembah sebuah dewa. Dan dia 1 hari 2 jam di depan dupa. Dia doa, oh dewaku, dewaku berikan aku kekayaan. Oh dewaku, dewaku berikan aku kekayaan. Oh tolong dewaku. Dewanya bilang, anak nomor 2 kasih saya. Oh ya dewaku, dewaku. Besok anaknya sakit. Besok anaknya sakit. Dan anak itu bertumbuh besar. Umur 17, 18, 19. Hidupnya gak karu-karuan. Gonta-ganti pasangan, dipermainkan manusia orang-orang lain, dipakai orang-orang lain, diinjak-injak martabatnya. Kemudian suatu hari dia mengenal Yesus. Apakah sudah selesai? Saya jamin 1 tahun ke depan orang itu tetap sama. Mengapa? Karena ada sebuah kutukan yang dibuat oleh orang tuanya yang tidak dipatahkan. Loh Pak, tapi kan darah Yesus sudah mematahkan semuanya Pak. Kok aja bidat loh Pak, aja sesat. Kok gak dipanggil lagi syukur pun. Saya gak mengajarkan hal-hal yang di luar Alkitab. Saya akan membicarakan kebenaran hari ini. Bahwa Yesus datang, visi misinya adalah membuat dasar fondasi bangunan. Roh Kudus datang untuk membuat bangunannya. Nah, bangunannya adalah kita-kita ini. Kita-kita ini adalah batu hidup yang dibantu oleh Roh Kudus supaya bangunan itu, yaitu kita, berdiri di atas fondasi.
Jadi Yesus sudah menyelesaikan fondasinya, tetapi untuk membatalkan kutuk kita harus berusaha. Yesus sudah mempersiapkan korbannya, tetapi kalau kita tidak memakai korban itu, tidak mengusahakannya, makanya tulisannya kerjakan keselamatan. Kerjakan itu dijaga dan diusahakan keselamatan. Kembali ke cerita tadi. Setelah umur 17, 18, dia mulai capek. Terus tiba-tiba suatu hari dia mendengar tentang firman tentang altar ini. Dan dia mau melakukan altarnya. Dia mau 1 hari 2 kali ketemu sama Tuhan. Kemudian pagi dan malam dia berdoa, "Oh Tuhanku, selamatkanlah aku. Lepaskanlah aku dari kutukan generasi ayahku." Kalau dia doanya cuma 10 menit, bisa ngalahin papanya yang 2 jam? Bisa? Tingkat kesetiaan dan tingkat disiplinnya itu tidak cukup. Jadi untuk mematahkan sebuah kutukan yang ada di dalam darah kita, itu butuh sebuah keintiman yang kuat dengan Tuhan. Dan itu terbukti. Salah satu yang gagal dipahami oleh gereja itu adalah tentang kesucian. Dulu saya pernah menjabarkan di tempat ini mengenai kesucian. Saya dulu pernah menjelaskan mengenai kesucian, tetapi saya akan menambahkan tentang kesucian karena Tuhan menjelaskan lebih mengenai apa itu kesucian. Kesucian itu bukan hanya menyangkal diri jemaat Kristus. Bukan hanya menyangkal diri. Arti sesungguhnya kesucian itu adalah berani berbeda dengan orang lain. Berani berbeda dengan apa yang umum. Jadi kalau semua orang yang umum itu bilang biasa pak, nang diskotik itu biasa pak, delok wedok seksi di TikTok itu biasa. Jangan mau biasa. Anda naik 1 tingkat. Pak biasa pak, bohong-bohong kecil itu pak. Kalau ada bohong-bohong kecil itu nggak jalan. Usaha. Anda berusaha minta sama Roh Kudus, Tuhan ajari aku untuk tidak bohong. Anda keluar dari yang orang-orang umum, Anda naik 1 tingkat. Jadi artinya kesucian itu adalah sesuatu yang tidak umum. Makanya Tuhan Yesus bilang, suci itu artinya kalau ada orang tampar pipi kiri, belikan pipi kanan. Nah kalau orang tampar pipi kiri, tak tampar balik woy. Kan gitu. Itu umum. Kalau orang bea cukai, berbuat baik kepada sesamanya, itu umum. Apa yang tidak umum adalah sebuah kesucian. Dan standar kesucian itu yang membuat kita bisa naik rank. Jadi di dalam gereja, di dalam perjalanan Kristus, perjalanan hidup ini, bukan hanya setiap minggu ke gereja. Saya pernah jelaskan itu di tempat ini. Bahwa dia adalah jalan yang harus dijalani. Kebenaran yang menuju kehidupan. Altar adalah sesuatu yang harus cepat dibuat di dalam hidup Anda. Di dalam masa-masa ini. Karena esok tidak akan menjadi semakin baik. Tanpa altar, maka Anda tidak akan punya kekuatan. Salah satunya yang saya dijelaskan, mengapa pakai lilin? Mungkin ada yang mau bertanya. Pakai lilin, menurut saya sebenarnya lilin itu untuk kita, bukan untuk Tuhan. Bolehkah Pak pakai lilin? Boleh. Karena lilin bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kita. Contoh di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus keluar dari air, dia sudah dibaptis, turunlah merpati dan diberikan suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Kemudian di dalam Alkitab dijelaskan, Yesus menjelaskan bahwa suara ini bukan untuk dia. Karena Yesus sudah 100% percaya sama Bapa. Suara itu untuk siapa?
untuk orang-orang di sekitarnya mendengarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang dipilih oleh surga. Jadi lilin adalah untuk kita mengatakan dalam pikiran kita yang liar, yang suka ngomong ini, begitu nyalakan lilin atau nyalakan lilin yang ada lampunya cetek, taruh saja di sana, di dalam altar kalian, di tempat posisi itu doa, itu mengatakan kepada jiwamu, saiki waktune doa, ojo aneh-aneh, ya. Di dalam doa gak boleh, di dalam tempat itu ya, gak boleh nonton YouTube, gak boleh chatting. Chatting boleh sedikit, tapi gak boleh lebih dari 1 menit. Karena berani chatting di depan presiden, Pak bentar Pak yo, chatting Pak, bentar, istriku Pak, berani? Gak berani lah, pasti dimatikan, di silent kan. Sorry tadi itu presiden, saya di depan presiden, gak mungkin saya kan chatting sama kamu kan gitu ya. Saya pernah suatu hari waktu malam-malam, istri saya ikut berdoa dengan saya di altar. Kemudian dia ngomong sama saya cuman bilang ya begitu ya. Nah mungkin dia agak kesel karena saya nggak jawab, cuma ya nggak, ibu-ibu ya tahu ini ya. Nah setelah dia keluar, saya selesai berdoa altar saya matikan lilin, saya turun. Kemudian saya bilang sama dia, kamu ngomong-ngomong kalau saya jawab terus, itu loh ada makhluk yang sudah berdiri tingginya segitu ngeliatin saya. Jadi kalau kita mempersiapkan altar, jangan kaget bahwa Tuhan juga akan mempersiapkan malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk yang melayani mereka yang akan menerima keselamatan. Allah adalah roh. Tapi kalau gereja ya gak iso, Pak. Nyembah dia dalam roh ora iso. Kita kan manusia ya, kita nyembah ya kayak mortal ngene, pokoknya pakai pikiran perasaan gitu, Pak. Nah, terus kapan Anda menyembah dia dalam roh? Loh, Pak, tapi kalau Anda masuk alam roh nanti akan sesat gimana, Pak? Didatangi setan gimana? Bapakmu itu baik, gak usah khawatir. Kalau hatimu benar mau mencari dia di dalam alam roh, mau membuat altar, siapapun yang datang, Bapak pasti jaga. Dan itu beneran. Di altar juga Anda pasti kaget akan datang makhluk-makhluk yang di depan Anda. Dan itu adalah makhluk-makhluk yang mengikat saudara, membawa kutukan-kutukan. Dan Tuhan mau selesaikan. Itu dipanggil Roh Kudus untuk berdiri di hadapan Anda, untuk menyelesaikan legalitas sistem yang dibuat oleh nenek moyang kita. Itu harus dipatahkan. Cara matainnya gimana? Dipanggil sama Roh Kudus. Dewa kamu, berdiri di depan anak saya. Dia berdiri di depan altar. Anda buat altar, dia berdiri di depan sini. Nanti Roh Kudus kasih kita ilham. Aku memutuskan janji kakekku si A yang pasang kambing di rumah desa, putus saat ini. Nanti dia bisa pergi. Gak percaya kan? Ya makanya gak percaya. Kenapa? Karena Anda nginjili orang yang gak percaya juga itu. Salah, percaya Yesus lah. Percaya Yesus enak. Dia juga gak percaya. Karena belum merasakan, belum mengalami, belum mencicipi. Tapi kalau Anda tidak membuat altar, maka kehidupan kekristenan akan menjadi tumbal bual-bualan setan. Anda akan dipermainkan kiri dan kanan. Banyak orang Kristen ya kalau doa, amin, kita doa keliling. Wah, doa puasa seneng, Pak. Wah, muter-muter gitu yang satu area didoain. Terus setannya datang malam-malam. Loh, kamu tadi masuk daerah saya, terus sekarang kamu usir saya, sekarang kamu kok enak-enak di rumah. Percaya 2-3 hari pasti ada yang sakit atau terjadi sesuatu dalam bisnisnya. Mengapa? Karena ketika dia pulang, dia gak punya rumah untuk bertahan, untuk berlindung. Dia gak bikin altar. Dan ini sangat berbahaya. Perang, kalau Anda keluar perang, tapi Anda gak tahu istananya Anda di mana. Dan Anda dikejar musuh, Anda bingung masuk hutan, ya dipanah. Makanya hidup banyak orang Kristen yang suka syafaat itu gak karu-karuan. Karena kita tidak mempunyai kubu pertahanan di mana kita bisa balik ke dalam istana. Di dalam mesbah tabernakel Musa, kemah Musa, itu ada 3 bagian, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Di pelataran itu ada namanya korban mesbah
korban bakaran namanya. Di dalam mesbah korban bakaran itu biasanya sapi, kambing, burung semua dibakar di sana ya. Itu bentuknya kotak ya. Di 4 ujung itu ada tanduk keluar. Nah, kalau ada orang Israel nggak salah jungkrain temennya, nggak sengaja ya, jungkrain temen dul gitu ya. Terus orangnya itu jatuh mati, kan keluarganya pasti marah. Waduh, kurang ajar tuh si B, dia bunuh adik kita si A, ayo kita bunuh balik dia. Nah, si B ini boleh lari ke dalam kemah suci Musa. Dia pegang salah satu tanduk itu. Kalau dia pegang tanduk itu, keluarga si A tidak boleh membunuh secara hukum. Itu ada di dalam imamat. Jadi altar ini juga membicarakan tentang kubu pertahanan. Khususnya untuk para pendoa syafaat yang ditugaskan, yang Anda merasa dipanggil oleh Tuhan untuk berkarunia mendoakan orang-orang, Anda harus membuat altar. Nanti saya akan jelaskan, Pak, gue ngomong altar, aku raro Pak. Bedanya apa karena mesbah sama saat teduh Pak? Nanti saya jelaskan. Altar itu benar-benar bisa mematahkan kutukan-kutukan generasi. Jadi kalau misalnya kita di dalam altar itu dikasih Roh Kudus ilham, kita harus lakukan. Ada generasi-generasi mantra-mantra, ada generasi-generasi baca-bacaan. Yang susah mantra-mantra, karena mantra itu dipanggil untuk memanggil sebuah roh, dewa atau ilah untuk mengikuti orang-orang itu. Dan itu harus dipatahkan di dalam altar. Perbedaan antara mesbah dan altar itu apa? Sebenarnya secara konsep hampir sama, tetapi secara kata berbeda. Mesbah itu bahasa Ibrani-nya mizbah, artinya tempat korban sembelihan. Dia cuma menyembelih. Tetapi altar itu artinya tempat yang tinggi. Jadi setelah manusia berdosa, iblis mempunyai tempat di langit kedua. Kemudian setelah Yesus datang dan mati di kayu salib, dia mengatakan, aku melihat Satan jatuh ke dalam bumi seperti kilat. Jadi langit kedua ini adalah tempat pertempuran. Dan banyak dari mereka sudah jatuh ke bumi. Sekarang kita, imam-imamnya yang di dalam Wahyu tadi itu, diposisikan di dalam altar atau tempat yang tinggi. Pagi-pagi hari sekali, Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Daniel naik ke atas untuk berdoa kepada Allahnya. Dan ada lagi firman mengatakan, tunggulah di dalam Yerusalem di lantai atas. Jadi di dalam posisi peperangan rohani, tempat yang tinggi itu sangat dibutuhkan. Roh, peperangan roh itu semua bergerak di dalam legalitas. Jadi ada 2 peperangan. Ini saya kasih semua cara-caranya supaya kita menang ya. Jangan mau jadi bual-bualan iblis, bertahun-tahun jadi Kristen ora maju-maju. 2 peperangan di dalam alam roh. Peperangan pertama adalah peperangan pengadilan. Makanya Tuhan bilang, aku akan mengirimkan kepadamu seorang parakletos. Parakletos itu cuma sekali di dalam bahasa Yunani, di dalam perjanjian baru. Cuma sekali dipanggil parakletos. Artinya parakletos itu bukan teman pendamping, tapi arti sebenarnya adalah pembela di dalam sebuah pengadilan, atau namanya pengacara. Aku akan mengirim kepadamu seorang pengacara, dia akan membela kamu. Apa itu? Pengadilan. Peperangan roh pertama kali pasti diadakan dalam pengadilan. Kalau kita secara hukum sudah menang dalam legalitas pengadilan, maka tidak mungkin ada serangan dalam keluargamu dan dalam hidupmu. Orang-orang yang sudah mengetahui rahasia ini, mereka hidupnya tidak akan susah lagi. Oleh karena itu, karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemimpin. Tuhan memanggil kita menjadi perwira.
bukan jemaat gereja, bukan cuma anggota gereja. Kita ini dipanggil untuk menjadi orang-orang perkasa, orang-orang benar dan perkasa di atas muka bumi yang bisa menentukan nasibmu sendiri. Kalau ada waktu saya akan jelaskan 7 roh Allah dengan kemah suci Musa. Di sana Anda dapat mempertaruhkan nasib di depan tabut perjanjian. Anda bisa minta untuk merubah hidup kalian. Jadi di dalam alam roh itu semuanya ada di dalam legalitas. Salah satunya yang Anda dapatkan adalah di dalam altar itu adalah melihat masa depan. Duh, serius. Itu yang saya katakan tadi, iman. Iman adalah Anda sudah tahu. Kalau Anda tidak membuat altar, Anda nggak punya otoritas untuk punya transaksi. Anda bayar pakai apa? Lihat masa depan Anda. Harus ada transaksinya. Jadi saya menemukan artinya nubuatan itu adalah seseorang yang punya otoritas masuk ke dalam alam roh dan dia sudah lihat apa yang terjadi masa depan. Dan itulah nubuatan. Makanya dia dikarunia yang nomor 6. Pengetahuan, hikmat, kesembuhan, mujizat, ya kan? Terus mari gitu, pengetahuan, hikmat, iman, kesembuhan, mujizat, kenabian, nubuatan. Jadi contohnya begini, siapa yang belum pernah lihat YouTube? Siapa? Semua udah pernah lihat YouTube ya? Pernah lihat video lah, paling nggak dalam hidup pernah lihat video ya. Contohnya Anda melihat sebuah video, ini contoh ya. Anda melihat sebuah film. Film ini di awal-awal cerita ada seorang bapak lagi minum kopi. Kemudian ada seorang anak perempuannya, dia bilang gini, "Papi, aku tak ke WC ya." "Ya udah, pergi aja, langsung balik ya." "Iya Pak," seperti biasa. Terus dia minum kopi, cepet gitu ya, santai ya. Dan kita lihat videonya ini ya. Terus waktu dia ke WC, dia dibekuk. Kemudian dia diculik. Nah, dia diculik. Terus kemudian bapak ini bingung karena berjam-jam gak balik itu perempuan, anaknya. Terus kemudian dia teriak gini, "Oh Allahku, ilahku, dewaku yang lagi nonton video ini." Contohnya saya Pak Hadi ya. "Oh ilahku Pak Hadi yang lagi nonton video saya ini, tolong berikan tahu aku ini, anakku di mana, kok gak balik-balik." Terus Tuhan tuh yang hidup di dalam ruang, di luar ruang dan waktu, dia tarik itu filmnya. Dia lihat, oh diculik orang. Oh nanti akan pasti ketemu masih ketemu ini sama anaknya ini, nanti pasti ketemu. Itu di 1 jam 40 menit. Kalau kita lihat video kan bisa mundur ya. 1 jam 40 menit. Kita balik lagi ke yang orang tadi teriak-teriak di menit ke-15. "Pak, anak Anda diculik tadi di menit ke-20, lagi ke WC diculik. Tapi tenang Pak, 1 jam 40 menit Anda akan menemukan anak Anda." Terus dia teriak lagi, "Oh, dewaku Hadi yang nonton video saya, tolong dong, singkirkan aku dari petaka yang besar ini." Oh bisa, karena Tuhan pun hidup di luar ruang dan waktu. Kemudian dia balikin ke anaknya mau ke WC. Pak, saya ke WC ya. Tapi saya ke WC. "Oh iya boleh. Pokoknya jangan lama-lama ya. Nanti langsung balik ya." Langsung sama dia di pos. Dia panggil. Malaikat, masuk. Siap, masuk. Udah masuk dalam video itu, di play. Tiba-tiba ada orang bilang nih, "Dek, nih sini dek." Terus diajak omong sama malaikat. Pencurinya nggak jadi nyuri. Apa yang terjadi? Hidup Anda berubah. Itulah kekuatan menjadi murid Yesus. Bisa berubah nasib. Karena kita dipanggil bukan untuk ditindas. Karena kita dipanggil bukan untuk dijadi buah-buahan nasib. Kita dipanggil untuk menjadi raja nasib, mengatur hidupmu. Tapi selama ini kita dibodohi. Kenapa? Karena memang Tuhan menyelimuti dirinya dengan misteri.
adalah sebuah kemuliaan untuk Tuhan. Menyelimuti dirinya di dalam segala misteri dan kegelapan. Tapi adalah sebuah kemuliaan untuk Raja mengungkapkan sebuah misteri. Oleh karena itu, kalau kita nggak sayang Tuhan, kita nggak cari Tuhan, kita nggak akan dikasih tahu rahasianya. Kalau rahasia itu diketahui semua orang, itu bukan rahasia, itu namanya konspirasi atau rahasia umum. Setiap anak Tuhan, kalau engkau datang setia ke dalam altarmu, setiap jam, setiap hari, setiap waktu Anda taat, Anda akan menjadi makhluk-makhluk yang perkasa di atas muka. Dan dia akan memasukkan pengenalan akan Allah. Siapa dirimu, siapa identitasmu, siapa engkau sendirinya, dan apa panggilanmu. Gereja Pergamos dikatakan di sini, barang siapa menang, dia akan kuberikan batu putih. Dan di dalam batu itu akan kuberikan nama baru untuknya. Dan aku juga akan memberikan kepadanya roti mana yang rahasia. Jadi mana yang rahasia. Baca aja di Kejadian pasal 2. Artinya apa? Setiap orang murid Kristus yang sudah berada di dalam status Pergamos, dia akan tahu visi dan misinya dalam hidup ini. Dan kalau kita berbicara mengenai roti mana, itu berbicara tentang iman. Artinya dia akan diberikan iman yang khusus, yang tidak ada orang lain punya iman itu. Kita lihat iman, pengharapan, kasih. Di dalam tabul perjanjian ada roti mana, tongkat Harun, dan 2 loh batu. Iman itu pasti adalah roti mana. Pengharapan adalah tongkat Harun. Kasih adalah 2 loh batu. Jadi itu kita bisa mengcrack kode simbol dalam Alkitab. Artinya mana yang tersembunyi adalah iman yang tersembunyi hanya untuk seseorang yang menyatu dengan Tuhannya. Dia akan dapat iman itu sendiri, iman untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Dan dia akan diberikan batu putih yang artinya visi dan misi dalam hidup Anda. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 2, Tuhan menyediakan sebuah taman yang dibuat di dalam timur dari Eden. Saya percaya bahwa taman ini adalah tempat pemerintahan. Tempat apa, saudara? Tempat pemerintahan. Memerintah siapa? Memerintah bumi, makhluk-makhluk di air yang keluar dari air, makhluk-makhluk yang ada di udara yang keluar dari air di hari kelima, dan makhluk-makhluk yang ada di dalam darat di hari ke-6. Dan makhluk-makhluk yang keluar dari darat itu keluar dari bumi, memerintah makhluk-makhluk itu. Jadi altar itu adalah, saya ulangi, altar itu adalah salah satunya memerintah makhluk-makhluk roh. Altar adalah salah satunya memerintah makhluk-makhluk roh. Setan itu selalu ngopi dari kita. Kalau kita lihat di dalam dunia setan, mereka bisa memerintah makhluk-makhluk roh. Sebenarnya mereka mengopi dari kita. Pak, kowe kok tambah bidat Pak Medeni, Pak? Memerintah makhluk-makhluk roh. Lah, sekarang susah mana? Memerintah makhluk-makhluk roh apa memerintah malaikat? Malaikat itu tentara loh. Duh ya. Tuhan, apakah engkau mau supaya kami memanggil api dari surga untuk datang menghanguskan kota ini? Api dari surga itu malaikat. Elia waktu dibilang, "Hai abdi Allah, turun dari gunungmu." Karena raja memanggil. Elia dari atas cuma berteriak, "Kalau abdi Allah, aku abdi Allah, kiranya batu dari surga menghanguskan engkau." 51 orang mati. Bukankah sarungkan pedangmu? Bukankah aku bisa minta kepada Bapakku? Berapa? 12 legion ya? Atau berapa legion? Memerintah malaikat. Tetapi sebelum memerintah malaikat, kita tidak boleh ngomong sama mereka, tetapi roh kita nanti bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita buka dalam Yesaya pasal 35 ayat 8. Yesaya pasal 35 ayat 8.
Jadi altar adalah tempat pemerintahan, mengatur hidupmu, mematahkan kutukan, dan memerintah makhluk-makhluk di dalam dimensi kehidupan kita. Mari kita baca. Di situ akan ada jalan raya atau jalan tol yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir, orang najis, orang masih mau berbuat dosa, tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir itu artinya orang-orang yang tidak pandai atau kurang pintar, kurang berakal, tidak akan mengembara, artinya tidak akan tersesat di atasnya. Saking gampangnya jalan tol bisa sesat ya. Cianjur ya belok kanan, dia ke Cianjur ya belok kanan, ya belok kanan gitu. Apa jalan itu? Jalan raya, jalan tol itu adalah Kristus. Jadi Yesus sudah memberikan kepada kita jalan itu, yaitu Kristus. Kita harus menaiki jalan itu, karena di dalam Kristus itu adalah kepemimpinan di dalam alam spirit, di dalam alam roh. Oleh karena itu altar harus kita taruh di tempat yang tinggi. Altar juga salah satunya adalah untuk memproteksi kita ketika kita di luar. Jadi saya pun juga dikasih Tuhan pengetahuan, kamu harus memperkuat altarmu. Jadi semakin kita suka berdoa, semakin kita suka diam di dalam altar, itu kita menghisap kehidupan. Pak, kok aneh-aneh Pak menghisap kehidupan? Loh, iya betul. Tuhan itu adalah cahaya yang tak terhampiri. Cahaya zaman sekarang itu bukan kayak lampu gini ya. Kalau lampu gini itu lampu listrik ya. Waktu yang nulis Alkitab tuh nggak tahu artinya listrik. Listrik belum diketemukan. Jadi kalau dia bilang api itu cahaya, cahaya itu api. Karena dia nggak tahu namanya saklar. Ya, nggak tahu cetek lo nyala lo, dia nggak tahu. Jadi kalau dia ngomong api itu cahaya, cahaya itu api. Kita harus memakai kacamata mereka. Altar adalah salah satunya untuk memperkuat pertahananmu. Ketika engkau sering berdoa dan berbahasa lidah, doakan anak-anakmu di dalam altar, perkuat altarmu. Waktu Anda ke mall, Anda ke kuburan, Anda pikir nggak ada itu roh-roh itu? Di toko-toko tuh banyak loh orang yang panggil-panggil itu pakai dupa, dia panggil roh itu jaga di pintu. Nah Anda lewat, rohnya ngeliat, kok ganteng, ngikut. Kalau Anda nggak kuat ngikut, kalau Anda kuat, cuman dia jauh-jauh dia bawa mantra, gitu. Nah pas Anda bawa ke rumah itu nempel. Kalau Anda punya altar, dia terbang semua, kalah sama panas apinya altar Anda, panas kalah. Tapi kalau Anda nggak punya altar, masuk ngomel, perang sama istri sama suami. Kenapa? Ya karena dirongrong sama roh itu kan. Kaget kan? Oh Pak, saya nggak percaya gitu-gitu. Ya monggo, silakan. Kalau nggak percaya. Tapi kan kenyataan seperti itu. Makanya saya kalau lewat kuburan nggak mau lihat. Karena ketika kita melihat, kita mengekspresikan, kita sadar akan mereka. Mereka tahu kalau mereka dikontak. Pak, kamu kok aneh-aneh. Kita ini melayani Allah yang adalah roh. Dan Tuhan menciptakan yang tidak kelihatan dan kelihatan. Kalau kita gereja cuma mau main yang kelihatan, maka saya pastikan Anda pasti menjadi bual-bualan yang tidak kelihatan. Saya pastikan. Senang tidak senang kita harus berani masuk ke dalam alam roh untuk bermasalah, berperang, dan menangani permasalahan-permasalahan kita di alam yang tidak kelihatan. Jalan Kristus itulah altar yang tinggi, karena Tuhan sudah menjanjikan kerajaanmu ya Tuhan Yesus, kerajaanmu Kristus telah diangkat di atas segala otoritas, segala kuasa, segala kerajaan. Oleh karena itu anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan harusnya di surga kedua, di alam spirit kalian, dan memerintah hidup kalian. Makanya semua dimulai dari perut. Karena di dalam perut ada rohmu, di dalam rohmu ada Kristus, di dalam Kristus ada Roh Kudus, di dalam Roh Kudus ada Bapa. Kayak bawang, memang kayak bawang, dibuka. Ya. Setiap manusia suka atau tidak suka atau tidak suka, kita semua pasti
membawa dua manusia ini. Di dalam hidup ini suka tidak suka pasti membawa dua manusia ini. Saya akan segera mengakhiri karena ini penting. Yang pertama adalah manusia lama, manusia dosa, dan dia juga dikatakan sebagai manusia maut. Dialah yang ngomong sama kamu, "Drone, cewek cakep." Dia liatin diskon. Nah, ya. Ayo coba kalah. Antemen. Nah, itu. Dia yang selalu mengojok-ojok kita untuk ke maut, kematian. Nah, itu adalah manusia lama. Manusia lama ini hanya bisa diperangi dengan manusia Adam terakhir, manusia kehidupan, yaitu manusia Kristus. Di dalam altar, ketika kita menyembah dia di dalam altar, terjadi transaksi. Maut dimakan oleh kehidupan, yang tercemar dimakan yang tidak tercemar, yang mortal dimakan yang tidak mortal, yang kelihatan dimakan oleh yang tidak kelihatan. Jadi hidup ini sebenarnya adalah, saya rangkum, hidup ini adalah sebenarnya membenci hidup Anda sendiri. Kalau kita tidak mau membenci hidup kita, dan kita tidak mau menyembelih hidup kita, maka kita tidak dapat kehidupan. Ada orang yang mengatakan dalam nyanyian lagu, apa ya lagunya? Takkan pernah ku balas, ya kan? Segala kebaikanmu, gitu. Kayak seneng banget sampai nangis-nangis gitu, nggak bisa balas gitu. Bisa, Anda bisa balas. Yesus sudah memberikan kehidupan kepada kita. Kita bisa balas dia dengan memberikan kehidupan kita kepada dia. Jadi lagu itu saya nggak suka. Kenapa? Karena kita bisa balas apa yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Dengan menyembelih kehidupan kita, membenci kehidupan ini, dan mau masuk dalam altar, mau menukarkan segala yang di dalam hidup kita, segala kelemahan. Jadi waktu di altar saya suka bilang, Tuhan, aku mau telanjang di hadapanmu. Mengapa kita ini suka menutupi kemaluan? Karena artinya kemaluan itu adalah kehidupan. Ini tempatnya kita mau bicara ya. Ini adalah tempat kita membuat anak ya. Ada kehidupan dalam, dan itu kita malu, kita tutupi. Begitu pula di dalam hidup ini ada kehidupan yang kita tutupi. Mungkin kayak kita punya pikiran-pikiran kotor, ya kan? Pikiran-pikiran jahat. Itu kita harus mau tidak berbaju di hadapan Tuhan dan memohon sama Tuhan di dalam altar, Tuhan, tolong bantu saya untuk tukarkan semua yang najis ini dengan kehidupan. Jadi kalau ini yang saya lakukan di dalam altar, saya duduk, saya nyalakan lilin. Kemudian saya biasanya puji-pujian, nyanyi tapi lihat ke dalam perut. Jadi kita menyembah dia dalam perut. Dan Allahmu itu sekarang ada di dalam manusia barumu itu. Dan manusia barumu itu patungnya dia. Patungnya dia itu dalam perut Anda. Nah, Anda harus menyembah dia ke dalam. Makanya saya pernah katakan, Tuhan gak ada di atas gereja. Tuhan ada di dalam perutmu, di dalam dirimu. Itu kamu sembah dia, kamu puji dia di dalam perut. Terus setelah itu kamu minta sama Tuhan di dalam perut ini, Tuhan, apa yang kamu mau? Kalau Anda mau minta lihat masa depan 1 tahun, minta izin sama dia. Tuhan, aku mau lihat 1 tahun anakku jadi apa. Nanti dia kasih tahu, kamu kasih korban sama saya apa. Biasanya puasa. Atau 3 hari, kamu ketemu sama saya, jam 4 subuh. Datang, bayar. Nanti pasti dikasih. Karena altar tempat transaksi. Kalau misalnya saat teduh, konsep saat teduh itu sangat-sangat minim. Konsep saat teduh itu ya, pokoknya datang ke Tuhan, genjerang-genjerang, nyembah, selesai, pulang. Tidak ada peperangan, tidak ada transaksi, tidak ada penyelesaian dalam alam spirit. Itu salah satu yang saya lihat kekurangan dan kesalahpahaman tradisi gereja mengajarkan kita saat teduh dan mesbah keluarga. Saya sering dikasih tahu, amin. Oke, doa. Pokoknya mesbah keluarga ya, mesbah sendiri, mesbah keluarga. Saya nggak ngerti konsepnya mesbah sendiri sama mesbah keluarga, nggak pernah ngerti. Tapi sejak saya dibuatkan altar, saya tidak pernah telat. Pagi malam harus datang. Karena saya datang menyalakan lilin, saya menyembah dia. Saya pernah loh nangis, Tuhan, lilinku yang kunyalakan hanya untuk Engkau. Di dalam altar adalah tempat Anda menyatu dengan Tuhan. Tanpa altar,
tidak mungkin Anda dapat menang dalam hidup ini. Saat ini saya akan mendoakan untuk para kekasih Kristus yang mau membuat altar malam ini. Nanti waktu saya undang tim musisi untuk membuat altar. Mari saya undang tim musisi untuk membuat altar. Yang mau cuman angkat tangan, saya akan doakan dari tempat ini. Kemudian yang kedua adalah mungkin yang mau didoakan. Setelah mendoakan altar, yang mau didoakan silakan maju ke depan.